satu. Inilah salah satu yang paling menarik dari suku Muslim Kazakh di Mongolia. Kebiasaan mereka untuk tetap mempertahankan budaya, tapi tidak juga lupa untuk tetap memperdalam syariat Islam. Hari ini saya melanjutkan perjalanan dari kota Bayan Ulgi menuju Pegunungan Altai. Pegunungan Altai di Mongolia masuk ke dalam kawasan Taman Nasional. Rangkaian jalur pegunungan ini membentang, membelah 4 negara, yakni Rusia, Tiongkok, Kazakhstan, dan Mongolia. Masuk ke dalam situs warisan dunia oleh UNESCO, area Pegunungan Altai diketahui masih menjadi rumah bagi beragam spesies makhluk hidup. Setelah melintasi hamparan daratan panjang yang tertutup salju, akhirnya saya tiba di rumah salah satu pemburu elang dari suku Muslim Kazakh. Alhamdulillah kita sudah sampai di Pegunungan Altai tempat suku Kazakh. Assalamualaikum. Inilah keluarga Murad Khan, generasi pemburu elang dari suku Muslim Kazakh. Murad Khan telah menjadi seorang pemburu sejak ia masih sangat belia. Keahliannya ia dapatkan secara turun-temurun dari sang ayah. Ia pun sempat menunjukkan pakaian yang biasa ia kenakan ketika perburuan dilakukan di tengah musim dingin. Pakaian berburu ini berat dan tebal karena terbuat dari bulu hewan. Tujuannya tak lain untuk melindungi sang pemburu dari cuaca dingin yang ekstrim. Murad Khan mengajak saya melihat bagaimana ia melatih elang peliharaannya untuk berburu. Kami bersiap menuju tempat latihan. Saya pun harus menunggangi kuda peliharaan keluarga untuk melintasi lereng gunung. Di Mongolia, kebiasaan suku Muslim Kazakh berburu dengan elang telah berlangsung sejak zaman nenek moyang mereka. Para pemburu dari suku Kazakh ini tersohor hingga ke seluruh dunia. Sayangnya, tersentuh modernitas, kaum muda Kazakh semakin jarang yang ingin menjadi pemburu dengan elang. Inilah yang paling terkenal dari suku Muslim Kazakh di Mongolia. Kebiasaan mereka untuk berburu dengan menggunakan elang. Saat ini, walaupun sebenarnya masih terlihat banyak salju, ini sudah masuk musim semi. Jadi ini hanya proses latihan. Proses perburuan sebenarnya hanya dilakukan pada musim dingin. Selain kelinci dan musang, serigala juga menjadi target buruan. Binatang ini akan dimanfaatkan bulunya sebagai penghangat saat musim dingin. Di Provinsi Bayan Ulgi, suku Kazakh diperkirakan telah ada sekitar tahun 1939. Suku Kazakh merupakan keturunan suku Mongol dan beberapa suku di kawasan Asia Tengah. Kisah suku Kazakh di Mongolia bermula ketika tekanan komunis masuk ke wilayah Kazakhstan, sehingga membuat beberapa kelompok orang Kazakh memutuskan bermigrasi ke kawasan Pegunungan Altai di Mongolia. Rumah Murad Khan begitu sederhana. Meski demikian, ia tetap berusaha menyambut saya dengan upaya terbaiknya. Yang paling saya nanti adalah minuman hangat guna mengusir hawa dingin. Nah, ini adalah teh tradisional, teh susu khas tradisional di daerah Mongolia. Setiap daerah, setiap etnik punya cara yang berbeda-beda. Kalau di suku Kazakh, ini dicampur dengan butter. Kini saatnya bersantap siang. Sang menantu Toulouse menyiapkan masakan khas keluarga sebagai sajian untuk mengisi perut.
Selain Mulatkan, Agerken, dan Tolus, di rumah ini juga ada kakak beradik Mungil, Kubelek, dan Nurtas, cucu dari Muratkan. Ini merupakan rumah musim dingin keluarga Muratkan. Selama 6 bulan dalam setahun, mereka akan tinggal di rumah ini. Pada musim panas, mereka akan pindah dan tinggal di area yang dekat dengan aliran sungai. Tak lama menunggu, kurta atau adonan tepung panggang yang telah dicampur potongan daging dan minyak pun siap. Kini saatnya bersantap bersama. Meski menunya terlihat sederhana, acara makan di keluarga Kazakh benar-benar berbeda. Kami makan dari satu piring yang sama, menjadi tanda bahwa Muratkan telah menganggap saya bagian dari keluarga mereka. Selain punya puluhan kuda, keluarga Muratkan juga punya puluhan kambing. Kalau kebiasaan keluarga Muratkan pagi hari ini anaknya Ebeken dan itu anak menantunya Torosh ini memang mengurus ternak seperti ini. Jadi memang mereka hidup jauh di tengah pegunungan, tidak ada toko, ya sumber protein merekanya ya ini. Musim semi adalah waktunya hewan-hewan untuk melahirkan. Meski udara dingin masih tersisa, keluarga Muratkan harus bekerja ekstra untuk memerah susu dan mengurus anak kambing mereka. Stop. Oke. That's so dirty, is it? Ya. Sudah coba sedikit. Keluarga Muratkan, gambaran murni kuatnya ukhuwah Islamiyah di antara umat muslim di seluruh dunia. Saya melanjutkan perjalanan kembali ke kota Bayan Ulgi. Masjid pertama di Bayan Ulgi menjadi tujuan saya. Masjid yang menjadi pusat kegiatan rohani Muslim Kazakh, termasuk untuk menikah sesuai dengan syariat Islam. Sepasang mempelai dari Muslim Kazakh baru saja selesai melaksanakan akad nikah. Meski tinggal di kota kecil, rupanya akulturasi telah menyentuh suku ini. Salah satunya dari pakaian kedua mempelai yang lebih bernuansa modern. Jadi ini adalah salah satu tradisi khas suku Kazakh. Jika mempelai sudah selesai dinikahkan, orang tua kedua mempelai akan menyebarkan ini permen. Saya beruntung. Meski tidak menyaksikan keseluruhan prosesi akad nikah, saya tetap bergembira. Allah masih memberi saya rezeki untuk hadir di dalam acara yang penuh dengan rahmat dan berkah ini. Rasa ingin tahu membawa saya ke salah satu pusat pendidikan berbasis Islam yang ada di kota ini.
Jika di ibu kota Mongolia, di Ulaanbaatar Islam terasa sekali sebagai minoritas, berbeda dengan di Bayan Ulgi, kantong muslimnya Mongolia. Di sini, Islam terasa lebih hangat dan lebih kental. Saya akan melihat bagaimana sebuah madrasah berlangsung di Bayan Ulgi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين ياسين والقرآن الحكيم. Inilah salah satu pusat pendidikan Islam di kota Bayan Ulgi, Madrasah Faziliyat. Madrasah ini berada tepat di pusat kota. Dibangun sejak tahun 2000, kini Madrasah Faziliyat punya sekitar 100 siswa dan siswi yang belajar secara terpisah.